industrial Pancasila. 2. Ruang lingkup hubungan industrial Pancasila. 3. Fungsi dan tujuan HIP. 4. Sarana dalam pelaksanaan HIP. 5. Kebijakan hubungan industrial di Indonesia. Dan yang keenam, bagaimana analisis implementasi kebijakan hubungan industrial. Hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara pelaku kegiatan proses produksi, kerja, dan pengusaha untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil usaha dan pemerintah yang mengayomi dan berkepentingan untuk pembinaan ekonomi nasional. Jika diperinci pada dasarnya, hubungan industrial meliputi hal-hal. 1. Pembentukan perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama yang merupakan titik tolak adanya hubungan industrial. 2. Kewajiban pekerja atau buruh melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan pengusaha yang sekaligus merupakan hak pengusaha atas pekerjaan dari pekerja atau buruh. 3. Kewajiban pengusaha membayar upah kepada pekerja atau buruh yang sekaligus merupakan hak pekerja atau buruh atas upah. Keempat, berakhirnya hubungan industrial. Dan yang kelima, caranya perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ruang lingkup HIP. Ruang lingkup hubungan industrial menurut H. Rahman adalah industrial secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu masalah manpower marketing dan manpower management. Ruang lingkup hubungan industrial baik yang menyangkut masalah manpower marketing dan masalah manpower management pada hakikatnya akan selalu membahas syarat-syarat kerja dengan segala permasalahan dan pemecahannya. 3. Fungsi dan tujuan HIP. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketiga unsur tersebut mempunyai fungsi berbeda dalam melaksanakan hubungan industrial. Unsur yang pertama, pemerintah. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 3. Pekerja atau buruh dan serikat kerja. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat kerja, buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi keberlangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan yang memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 3. Pengusaha. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha organisasi mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas tenaga kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Tujuan hubungan industrial Pancasila. Tujuan hubungan industrial yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, ketertiban kerja, serta ketenaga kerjaan usaha, meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan derajat manusia. Sarana dalam pelaksanaan HIP berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 103 UU Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial adalah 1. Serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, mandiri, terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya. Yang kedua, organisasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi ini sebagai organisasi atau himpunan wakil pimpinan perusahaan merupakan mitra kerja, serikat pekerja, dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Yang ketiga, lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Lembaga ini adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Yang kelima, perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang keenam, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial, dan lain-lain. Yang ketujuh, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Kelima, kebijakan hukum industrial di Indonesia. Landasan tersebut biasanya ditetapkan melalui suatu kebijakan yang diwujudkan dan ditetapkan oleh suatu kekuasaan negara atau pemerintah, sehingga disebut dengan kebijakan publik. Public policy as anything of government does to do or not to do. Definisi ini mengandung dua makna, yaitu pertama, pemerintah merupakan aktor pembuat kebijakan. Kedua, bahwa kebijakan itu merupakan pilihan dari aparatur pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang keenam, kebijakan pokok hubungan industrial. Kebijakan umum atau jika mengikuti konsep Gladen dinamakan dengan kebijakan politik. Bagi penyelenggara hubungan industrial di Indonesia ditetapkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketujuh adalah analisis implementasi kebijakan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsilasi. Bila mediasi dan konsilisasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hukum industrial.